lompat-lompat kan seperti ini. Nah, perhatikan kan 0,95 0,94 kan. Beda kalau dia auto dia acak dia. Nah ya, oke. Nah, saya kasih contoh lagi. Nah, saya kasih tahu sama rekan-rekannya. Ini perhatikan, ini deskripsi yang akan mereka akan dihitung. Ini sebenarnya bisa kita ubah. Cara ubahnya di sini nanti. Seperti biasa, window, kemudian result, kita klik display data format. Nah, di sini kebetulan karena ini yang di checklist cuma ini dan ini, makanya yang lainnya tidak muncul. Nah, coba kita checklist yang ini. Coba ya, sama ini. Nah, hasilnya tambah banyak. Oke. Nah, perlu saya kasih tahu sama rekan-rekan, kalau kita menghitung stabilitas kapal, ini harus terconteng ya di checklist semua. Nah, kalau kita mengerjakan sounding table, tidak perlu di checklist semua karena memang di sounding table ini kita tidak butuh. Yang kita butuh di sounding table itu adalah cuma ini aja. Oh ini kita buang aja, ini tidak usah kita checklist. Nah, yang kita butuh adalah sounding dan capacity aja. Ingat ya, tapi kalau kita mengerjakan equilibrium lah dan lain-lain, usahakan itu semua harus lengkap. Lengkapnya itu termasuk ini dan ini. Itu wajib. Kalau yang lain ini tidak terlalu wajib, ya. Nah ini, oke. Nah, untuk istilah-istilah ini, saya mohon kalian kreatif lah. Saya tidak usah jelaskan ya. Nah, ini kalian klik di Google, ini pasti muncul semua ini. Kayak ini FSM, ini free surface moment namanya. Ini free surface area. Ini wet surface area. Ya, ini kalian harus ngerti ya. Ini penting nih, ini kayak ini. Longitudinal center gravity, transversal center gravity, vertical center gravity. Ini. Kalau ini nggak usah saya jelaskan ya, makan waktu kita. Saya harap kalian yang lebih kreatif lah untuk cari di Google ya. Dan saya yakin kalian yang lebih pintar nanti ke depannya. Oke? Nah, ini saya nggak usah jelaskan, kalian nanti baca aja ini. Kemudian contoh lagi. Nah, ini kayak ini. Volume inersia, sumbu x-axis. Nah, ini nanti kalian juga cari juga di Google ya. Pelajari supaya ngerti apa maksudnya itu. Oke. Nah, karena kita mau untuk sounding table, makanya ini kita checklistnya ini. Ini kita buang aja. Oke. Nah ini. Oke, saya ulangi running aja ya. Saya ulangi running, ini saya buang aja. Start. Ulang ya. Iya, kalau atasnya nyentuh surface sudah pasti. Bawah enggak? Nah, ini dia hasilnya ya. Hasil setelah kita running tadi. Oke. Hasilnya ini yang akan kita kasih masuk dalam file ini dia, Excel ini. Oke, saya kasih ajari ya. Satu contoh. Ini coba saya hapus aja. Ini saya hapus. Ini saya kasih contoh ya caranya ya. Ini caranya ingat, perhatikan ini. Ini kita buang aja kan, ini kan untuk kapal yang lain kan. Kita ini kita klik kanan, kita delete. Kemudian ini kan nilai-nilai ini yang akan kita kasih masuk ke Excel file itu kan. Yang akan kita masuk ke sini. Sorry. Oke.
yang akan kita kasih masuk di sini. Nah, jadi ini saya ubah namanya menjadi AFP BWP Prosai. Oke. Ini trim condition kiloliter. Ingat ya, kiloliter itu sama dengan 1 meter kubik. Ya, 1 meter kubik. Ya. Kenapa? Jadi begini. Kenapa kita pakai kiloliter? Jadi begini, kalau kalian biasa perhatikan ada kan mobil-mobil yang itu kan bawa solar industri kan di jalan itu kan. Itu dia bukan dalam satuan meter kubik. Mereka pakai dalam satuan liter. Jadi mereka beli di ini isi dalam tangki mereka itu dalam satuan liter. Jadi biasa kan ada tertulis 5.000 KL kan. Biasa kan di tangki-tangki mobil itu kan ada 1.000 KL. KL itu adalah kiloliter. Nah, jadi itu yang akan kita sounding nanti masuk ke kapal. Ya, oke. Nah, ini kita isi trimnya 0,0, trim 0 itu di eventil, trim 0,1, 2 dan seterusnya. Nah, jadi caranya ini kita ingat, kita klik di sini ya. Kan headingnya kan nggak ada kan? Nah, trimnya trim 0. Perhatikan, trim 0, trim 0,1, 0,2 dan seterusnya. Ini ada datanya. Nah, ini trim 0 kita copy aja di sini. Copy semua, Ctrl C. Nah, ini kita letakkan di sini. Nah, habis itu ini kita insert satu kolom. Ini kita insert lagi satu kolom dan seterusnya untuk kita isi nanti. Oke, saya insert aja dulu. Bilang kalau ada yang mau bertanya jangan ini ya. Jangan segan-segan ya. Oke, kita insert. Nah, ini tadi saya isi untuk yang trim 0. Sekarang untuk yang trim 0,1. Kita klik ini, pilih ini aja. 0,1. Nah, kita copy lagi semua. Copy. Ctrl C. Nah, kita bawa di sini. Ctrl V. Terus kembali lagi 0,2. Copy lagi, Ctrl C. Kita taruh lagi di sini. Terus ini ganti lagi menjadi 0,3. Kita blok lagi semua. Copy, taruh di sini lagi. Habis itu 0,4 trimnya, blok semua, copy lagi. Letakkan di sini. Terus 0,5 sama terus. Letakkan di situ, kemudian 0,6. Copy blok, Ctrl C. Letakkan lagi. Terus ini ganti lagi 0,7. Blok, copy. Nah, terus ini lagi 0,8. Blok, copy. Habis itu 0,9 lagi. Blok, copy lagi. Taruh di situ. Habis itu 1,0. Blok, copy lagi, taruh di sini. Nah, ini sudah ada data-datanya semua. Nah, perhatikan kan sudah ada data-datanya semua. Oke. Nah, untuk mau buat seperti begini, nah caranya adalah perhatikan ya. Kita kembali buka di Excelnya. Nah, perhatikan. Kan kita sepakat tadi spacingnya 0,1 kan? Nah, jadi ini kita buang aja. Yang kayak gini buang. Ini kita buang aja juga. Oke, itu kita buang. Yang 3 angka di belakang koma, itu kita buang karena kita tidak butuh. Nah, ini juga kita buang aja. Untuk ini kita buang. Nah, ini juga kita buang. Yang di atas jangan ya. Sorry, ini enggak. Terus mana lagi yang 3 angka di belakang koma? Nah, ini kita buang. Ini kita buang. Nah, ini kembar. Karena ini kembar, yang kita buang adalah yang di bawahnya aja. Nah, kita buang ini kita buang, ini kita buang. Nah, ini kembar kan? Nah, yang kita buang di bawahnya. Ini kita buang. Yang ini kembar, kita
kita buang di bawahnya. Kemudian sebentar, yang mana lagi ya? 3 angka di belakang koma ini kita buang, ini kita buang, ini buang. Oke. Terus ini kita buang juga, ini kita buang. Oke, mana lagi ya? Nah, setelah kita buang itu, ini kita rapikan. Kita rapikan, ini kita kasih naik. Nah, ini juga, ini kita buang. 3 angka di belakang koma. Nah, ini kembar, karena kembar itu ini kita buang. Nah, ini kita kasih naik saja. Ini kita kasih naik. Ini kita kasih naik. Sorry, ini kita kasih turun aja. Ini kita kasih naik. Ini kita jelek kolomnya. Ini ada yang ini kan ini sama. Nah, kita buang yang bawahnya aja. Ini kita kasih naik. Ini kita hilangkan. Sudah, di bawahnya. Oke. Nah, ingat ya, kalau kita di orang teknik itu usahakan memang boleh bagusnya 3 angka di belakang koma, ya. Nah, contoh ini seperti laporan ini kan. Nah, padahal dia main di 3 angka di belakang koma, ya, supaya agak teliti. Karena ini ingat ya, ini karena ini satuan kiloliter, ini nanti nilainya artinya 32,451. Artinya kalau dalam liter ini menjadi 32.451 liter. Ingat ya, kalau di kapal itu minyak sangat sensitif. 1 liter itu sangat berharga. Beda kalau misalkan dia fresh water atau seawater, itu biasa aja. Kalau masalah minyak, kadang-kadang bisa jadi orang berantem. Nah, ya, saya kasih sama kalian. Makanya kenapa usahakan 3 angka di belakang koma. Saya yakin kalau yang sudah tahu tentang bisnis minyak, saya yakin pasti mengerti loh. Oh, supplier dia, Yusuf ya? Boleh tahan lah Yusuf. Oke, nah ini, sekarang kita rapikan. Nah, ini kita bikin bordernya, kita pilih ini aja. Habis itu kita kasih rapikan dia, kita kasih 3 angka di belakang koma. Sorry, salah. Nah, ini dia. Nah, selesai kan? Nah, selesai. Nah, sudah rapi semua. Karena yang ini kan, kalau rekan-rekan perhatikan, ini kan sama semua. Karena dia kan sandinya kan. Nah, ini kita hide lagi dia, hide saja. Nah, tidak perlu munculkan kita. Karena sudah mewakili yang di sini nanti. Nah, itu maksud saya. Hide. Kita hide kembali. Hide. Kita hide lagi kembali. Hide. Selesai. Tabel sorting untuk after tank, balas, water tank, foresight. Selesai. Ini tinggal, kalau saya biasanya saya copy. Sorry, maaf. Ini contoh tadi ini kan laporannya ya. Contoh ini saya buang aja dulu ya, minta maaf ya. Saya buang aja, saya cut aja ini. Ini tadi yang sudah kita buat. Ini kita blok ke bawah. Ctrl C. Kita klik ini, taruh di sini di laporannya. Ini contohnya apa tadi? Ini apa tadi? AFT, BWT, foresight ya. Sorry. Oke. Foresight. Letakkan di sini. Ctrl V. Sebentar lagi loading. Ini sudah jadi kan? Sudah jadi laporannya. Untuk satu tangki ini ya.
Nah ini nanti tinggal rapi-rapikan aja lagi lah, geser kan. Nah itu dia. Oke. Nah ini untuk satu tangki. Ini kan banyak tangki lain lagi. Oke. Ada bertanya kan? Oke, tanya dulu. Ini namanya membuat sounding table. Sounding table itu kan tujuannya untuk menghitung kapasitas tangki pada beberapa tinggi permukaan air, pakai menggunakan pipa sounding dan menggunakan alat sounding tape namanya, ngecek itu. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi begini. Nah, tadi itu kan kalau perhatikan, ini saya kasih kembali lagi. Nah ini saya kasih kembali lagi ya. Sebentar. Saya kembalikan lagi dulu. Nah, mungkin kan anak bertanya, kenapa Bapak tuh hapus ini? Kenapa begini aja? Karena begini nak, kan kita tadi sudah sepakat kita mau pakai spacing dia per 0,01 meter kan? Nah, makanya karena ini tidak tercover untuk 0,01, nah ini kita hapus saja. Karena 0,192 kan langsung lompat ini dia. Ah gitu. Tujuannya nanti supaya nanti ini tabelnya seragam kan? Kalau kan begini, kalau nanti tabelnya begini, ini kan terlalu lebar ini. Dan kebetulan memang kan yang kita pinginnya itu kan yang spacing 0,01 kan? Yang spacing yang seperti gini. Ini udah ganti video. Yang spacing seperti gini kan nggak perlu kita berikan. Nah, karena kan kita butuh yang langsung 0,91 langsung lompat 1,91, 1,9, 1,89. Nah, makanya kenapa ini kita buang aja. Nah, gitu maksud saya. Dan tujuannya nanti supaya dia pada saat kita membaca tabel dia ini tidak miring-miring. Contoh ya, saya kasih tahu ya. Ini kan 1,97 kan? Perhatikan ya, saya kasih warna kuning. Untuk trim 0. Perhatikan 197 untuk bukan ini dia segaris ya, bukan segaris. Saya cari yang tidak segaris. Contoh 191. Saya kasih contoh 191. Nah, ini 191 ya, meter ya. Untuk trim 0. Untuk trim 0 ya. Saya kasih warna ini. Nah, ini 191 ya. Nah, perhatikan untuk trim 0,1, 191-nya oh ya masih di sini juga sih. Nah, perhatikan trim di 0,3, 191-nya sudah di atas dia. Beda dia, tidak segaris dia. Jadi dengan kita menghilangkan ini nanti, hilang ini, kemudian ini kita hilangkan, ini juga kita hilangkan, mereka nanti jadi segaris. Nah itu maksud saya. Jadi nanti kalau orang mau bacanya langsung mudah, satu langsung ke sana, tidak lagi siksak begini. Gitu maksudnya. Untuk dirapikan ceritanya. Ya, perapian laporan lah ceritanya, ya. Oke. Nah, itu tujuannya, nak. Oke. Pak, tadi waktu setelah dibikin samping itu di bawah yang long post offset sama ini langsung dirapikan nggak Pak? Iya, langsung dirapikan aja. Baru laporannya keluar. Laporannya keluar. Nah, ini yang tadi cara tulisan. Yang di work aja. Kalau saya jarang pakai yang report yang wordnya ini karena dia lama, karena kan otomatis kan harus kita copy di sini lagi ya. Saya biasanya kalau saya selalu main di sini dia. Ini kan di window result. Ini kan ada ini. Ini sama dengan yang di wordnya itu. Tapi ini lebih mudah kita copy. Tinggal nanti diubah di sini nanti. Ini trim 0 ada datanya. Tinggal ubah di sini trim 0,1. Ini datanya. Trim 0,2. Ini datanya. Tinggal kan mudah kita copy aja.
daripada kita ke Word. Lama nanti proses kita gini lagi lah, gini lagi. Nah itu maksud saya. Nah, karena tujuannya kita ini buat kan ini cepat dan tepat kan. Nah, bisa juga di versi ini, tapi masalahnya lama. Ingat kita itu harus berpikir cepat dan tepat, ya. Tapi buat munculin di resonannya harus di running dulu. Iya pastilah. Karena kalau tidak dirani dia tidak ada hasil. Nah, Itu bisa sekali semua nggak bisa kayak tampilnya kan semua jadi faktor kita bisa kondisi samping. Iya, kebetulan sampingnya tempatnya berbeda. Baru Iya. sampingnya langsung. nah ini kan kebetulan saya cuma sampelnya cuma 1 tangki. Tapi kalau dibuat semua. baru- Semua ya bar kita juga. Nah ini kebetulan saya ambil 1 contoh aja. Ya. Paling kiri. Jadi nanti ini minggu depan kalian buat ya, nanti saya lihat laporannya ya di apa namanya di laptopnya masing-masing. Oke? Untuk koordinat apa namanya? Jadi nanti koordinatnya beda-beda ya, jangan sama. Jangan sama. Jadi maksud saya kenapa begitu? Ya saya ngerti lah. Misalkan contoh nanti siapa Louis dengan siapa lah atas kopi kan, ambil kopi datanya apa ya? Belajar